Terima kasih ya rekan-rekan, setelah seminggu kita tidak bertemu, kita ketemu lagi ya. Jadi dalam rangka hari ini terkait dengan tuntutan Baradae Richard Eliezer, kalau kita simak bersama bahwa dalam proses persidangan ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana kita melihat kasus ini awalnya membuat terkuras energi seluruh pihak ya, terutama Polri, di mana dengan kasus ini kita melihat bahwa bagaimana Polri berupaya keras agar kasus ini terbuka dan mendapatkan kembali kepercayaan dari publik. Dan ketika Richard Eliezer mengaku dan dia menyampaikan apa yang sebenarnya, kita melihat bahwa publik mulai atau melihat bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik. Kedua, kami mau sampaikan bahwa dalam proses ini kami melihat bahwa Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice collaborator. Tanggal 13 Agustus, tanggal 12 Agustus, status dia sebagai justice collaborator diterima oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam proses ini kami melihat bahwa sampai saat ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terus mendampingi Richard Eliezer dan selalu memantau dan juga melakukan evaluasi apakah keterangan Richard Eliezer ini berubah-ubah atau tidak, atau konsisten. Jadi sudah disampaikan bahwa Richard Eliezer ini konsisten. Jadi tidak perlu diragukan lagi mengenai keterangan Richard Eliezer ya, terkait dengan status isinya. Kemudian Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah mengajukan surat kepada jaksa penuntut umum terkait dengan surat rekomendasi terkait dengan tuntutan. Kita melihat bahwa di persidangan juga pun sudah kita sampaikan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi pelaku di mana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus ini tentunya diberikan reward, diberikan penghargaan oleh negara. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Kami melihat bahwa sudah dilaksanakan, juga pun surat sudah dikirimkan. Kami melihat bahwa hari ini semoga pun juga jaksa penuntut umum dalam menuntut memperhatikan hal tersebut. Yang ketiga, bahwa fakta-fakta persidangan juga terkait dengan konsisten klien kami, sekali lagi ya, kualitas keterangan Richard Eliezer ini kita simak bersama bahwa apa yang disampaikan ini sudah jujur, tidak berbelit-belit, kemudian dia berkomitmen untuk membantu proses penegakan hukum persidangan ini supaya semuanya berjalan lancar. Dan kalau kami melihat bahwa keterangan Richard Eliezer inilah yang membuka kotak Pandora yang sudah terungkap di persidangan ini. Dan terkait dengan poin ketiga juga pun mau kita sampaikan bahwa ahli dari jaksa penuntut umum juga pun mendukung terkait dengan pasal 48 penghapusan pidana, pasal 48 maupun pasal 51 ayat 1 dan terkait dengan perintah jabatan. Itu pun ahli pidana dari jaksa penuntut umum. Diperkuat juga dengan ahli yang dihadirkan oleh Saudara Ferdy Sambo, walaupun berkasnya terpisah ya, bahwa mereka menyampaikan bahwa alat itu tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidana yang terkait dengan pleader. Itu sudah disampaikan. Dan juga pun ahli pidana dari kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan 51 ayat 1 penghapusan pidana perintah jabatan sudah clear ya, sudah kita sampaikan di persidangan. Nah, atas dasar 3 poin tersebut kami melihat bahwa tuntutan jaksa tentunya harus melihat fakta persidangan, rasa keadilan masyarakat, bagaimana kemudian masyarakat puas terhadap Baradae atau Richard Eliezer ini, sehingga tuntutan yang akan dibacakan hari ini tentunya harus berkeadilan buat masyarakat luas, kemudian kepada keluarga korban, kepada Richard Eliezer, kepada institusi Polri, kemudian juga kepada pihak-pihak yang merasa dikorbankan, anak buahnya, dari Ferdy Sambo. Ini harus berkeadilan tentunya untuk semua pihak ya. Jadi terkait dengan tuntutan hari ini, kami optimis bahwa tentunya tuntutan yang akan dibacakan untuk Richard Eliezer ini berkeadilan. Bang Roni dalam sidang umum, Bang Roni sebelumnya pada saat